Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, siang hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah yang siang. Dan hari ini saya yang kebagian tugas memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semuanya sehat? Amin. Baik semuanya? Amin. Boleh yang sehat dan baik dan penuh ucapan syukur di hatinya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sepanjang bulan Februari gereja kita bicara tentang Tuhan Yesus Kristus sumber kasih sejati. Bapak Ibu Saudara yang saya cintai di dalam Tuhan, kasih adalah bahasa universal yang dimengerti oleh semua orang. Kasih adalah sesuatu kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan umat manusia. Seseorang mungkin bisa saja memiliki apapun di dunia ini, tapi kalau dia tidak memiliki kasih, hati dan jiwanya ada di dalam kekosongan. Kasih adalah basic dasar ya, yang paling hakiki dalam pengajaran kekristenan. Kasih yang sejati hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena saya berpikir di dunia ini terlalu banyak orang yang bisa mengajar dengan baik. Betul ya? Di dunia ini begitu banyak orang yang bisa tunjukkan jalan. Tapi Kristuslah jalan itu sendiri. Kasih Pak Jo. Iya, sorry ya Bapak Ibu Saudara, mic-nya mati. Tapi Kristuslah jalan itu sendiri. Dialah pribadi yang bukan hanya mengajarkan tentang kasih, tapi Kristus adalah pribadi yang menunjukkan bahwa Dia adalah kasih. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata, Kristus dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi Dia mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia itulah Kristus taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah hebatnya Kristus, bedanya Kristus dengan begitu banyak tokoh-tokoh yang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya cintai dalam Kristus, multimedianya bisa ditayangkan. 3 sumber kasih sejati, True Love ya, judulnya mungkin di situ. Tadi sudah dipersiapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 kunci utama untuk membuka sebuah kasih sejati. Kunci ini kelihatannya biasa ya, tapi kunci ini adalah kunci yang bisa membuka sebuah kasih sejati. Ya, multimedianya sudah saya persiapkan, mungkin ada sedikit masalah, nggak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara. Kunci yang pertama adalah pengorbanan, sacrifice. Love is sacrifice. Cinta adalah sebuah pengorbanan. Efesus pasal 5 ayat 2 dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, untuk belajar sebuah pengorbanan harus belajar dari Kristus. Begitu gampang orang bilang I love you ya saudara ya, I love you di love gitu ya. I love you so much gitu, I love you gampang ngomong mah ya, gampang, mudah, gak bayar lagi. Tapi itu cuman omong doang tanpa sebuah pengorbanan. Tuhan yang kita sembah dalam Kristus bukan Tuhan yang demikian. Siang ini Dia bilang, aku mengasihi
mengasihimu, aku mencintaimu, dan dia buktikan dengan pengorbanan dia di atas kayu salib. Saudara, pengorbanan bukan hal yang mudah. Sakit buat berkorban. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang saya tanya, enak dilayani atau melayani? Ya enak dilayanin lah butute. Ya dilayanin enak ya. Iya betul, enak dilayani. Enak diberi apa memberi? Ya enak diberi lah. Kalau memberi mah kita rugi atuh. Enak dibantu atau membantu? Ya enak dibantu lah, dibantuin apa-apa. Tapi kalau di semua yang kita mau, dilayani, diberi, dibantu, kita nggak pernah melayani, kita nggak pernah memberi, kita nggak pernah membantu, maka kita jadi orang yang nggak sanggup untuk berkorban karena maunya terus dilayani, diberi, dibantu, diperhatikan, disambut bak tuan raja, bak sultan pangeran. Saudara, begitu kerdilnya hidup kita, maunya terus kayak anak kecil. Saudara, kalau engkau dewasa dan punya kasih sejati, belajar memberi, melayani, membantu, ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Betul ya saudara ya. Kalau kita punya anak kecil kan maunya apa dia ya. Ya maklum, namanya juga anak kecil. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita tidak demikian. Kita selalu berusaha melayani, mengalah, membantu, memberi, belajar, karena kita sudah dewasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan sesuatu yang sangat penting. Di atas kayu salib, pengorbanan itu sudah Tuhan berikan buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara semua. Tidak ada satupun perbuatan yang bisa kita bayar untuk membalas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Nggak bisa. Saya memperhatikan orang-orang zaman sekarang, baru buat sesuatu sedikit saja untuk Tuhan, berkorban sedikit saja untuk Tuhan, dia sudah berani tepuk dada dan sudah berani bilang itu pelayanan, kalau bukan gua gak bisa jalan. Saudara, betapa sombongnya kita sebagai manusia. Tidakkah kita sadar nafas kita ini adalah pinjaman, adalah pemberian dari Dia? Betapa sombongnya engkau merasa berjasa buat Tuhan. Tidak boleh saudara, terlalu sombong kita sebagai manusia. Tidak ada pengorbanan, tidak ada pengabdian apapun yang setara dengan pengorbanan dan pengabdian Kristus di atas kayu salib. Hari-hari ini, kalau engkau melakukan apapun itu, lakukan itu sebagai cintamu buat Tuhan, cintamu buat istri dan anakmu. Amin. Cintamu buat suami, cintamu buat orang tuamu, cintamu buat anak-anakmu, cintamu buat ibu bapak mertuamu. Lakukan itu karena cinta. Karena cinta semata-mata, bukan karena engkau ingin mengikatnya dengan jasa, mengikatnya dengan hutang budi, mengikatnya seolah-olah engkau bisa tepuk dadamu. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena aku. Tidak boleh saudara, itu menyakitkan sekali hati Tuhan. Tidak boleh. Dalam keluarga, pengorbanan juga hal yang sangat penting. Saya berkeluarga dengan Bapak Raden Mas Petrus Ginanjar Hono Coroko Joyoboyo Kertosono. Sudah 25 tahun Bu, sudah 25 tahun. Saya merasakan banyaklah sudah pengorbanan beliau juga untuk saya, banyak sekali. Suatu kali pulang dari pelayanan sudah jam 11 malam. Waktu itu ada acara apa ya, saya lupa. Pokoknya sampai rumah udah jam 11 malam. Pintu depan saya kunci,
pintu tamu saya kunci. Tapi saya emang nggak tahu lalai apa pikun ya. Kenapa kunci kamar itu hilang, saudara? Saya cari-cari di tas saya nggak ada. Kemana itu kunci kamar ya? Kan kamar saya juga saya kunci. Waduh, saya pikir-pikir, mana udah jam 11. Saya bongkar itu tas, nggak ada, saudara. Terus saya ingat-ingat, oh iya, rupa-rupanya itu kunci kalau nggak salah mungkin kebawa di kantongan persembahan. Jadi dulu saya masih membantu mengurus persembahan, saudara. Beresin amplop persembahan itu. Nah, supaya nggak berantakan, amplopnya itu saya taruh di teng-tengan kecil. Nah, di dalam teng-tengan itu kayaknya ada kunci kamar saya, saudara. Waduh, ciloko ini gimana urusannya ini, saudara? Balik lagi ke Polres nggak mungkin lah, saudara, udah jam 11 malam ya. Tapi saya lihat, aduh, kayaknya saya bakal diomelin sama suami saya. Ya udahlah, terima aja lah, emang saya salah ya, saudara ya. Tapi saya lihat Pak Ginanjar ini rela berkorban juga buat saya. Tanpa ngomel, tanpa maki-maki saya, dia ke gudang ngambil itu tuh, apa namanya, palu. Sama itu tuh yang kayak besi begitu, ketok kamar dibuka ya kuncinya, saudara. Ya itu pengorbanan kan, saudara ya. Coba kalau dia tidak mau berkorban untuk saya, mungkin dia bisa bilang dasar istri teledor, istri goblok, istri bodoh, kunci lu taruh di mana? Begitu ya, bisa aja begitu dia maki-maki ya. Tapi dia berkorban lu untuk saya, sampai terbuka, pas pintunya udah terbuka dia bilang, "Dah udah, tuh udah terbuka, dah tidur sono," katanya. Padahal saya udah siap diomelin ya. Itu pengorbanan, saudara. Pengorbanan. Ya banyak lah ya, kita sebagai orang tua juga berkorban untuk anak. Anak juga harus rela berkorban untuk orang tua, mumpung dia masih hidup. Pengorbanan bukan hal yang mudah. Udah slide keempat ya, ketiga atau keempat itu kok. Ya ini pengorbanan. Ya lanjut. Bukan hal yang mudah, tapi kunci pertama untuk membuka sebuah kasih sejati adalah pengorbanan. Love is sacrifice. Kunci kedua untuk membuka sebuah kasih sejati adalah pengampunan. Yesaya 43 ayat 25 berkata, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saudara, di atas kayu salib, love is forgiveness dia berikan untuk saya dan saudara. Tidak ada kasih tanpa sebuah pengampunan. Saudara gak bisa mencintai orang karena orang itu sempurna. Gak bisa. Pasti orang itu punya kelemahan. Saudara juga gak bisa menghormati, mencintai orang tanpa melihat ada sisi titik lemahnya orang itu. Gak bisa. Suami istri juga begitu kan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Ada masalah, ada pergumulan, tapi forgiveness, pengampunan harus tetap ada. Banyaklah dosa dan kesalahan suami kepada istri, istri kepada suami, dosa anak-anak kepada orang tua. Bilang aja sekolah, nggak taunya nongkrong di pengkolan. Dosa lu, saudara lu. Orang tua bangun pagi-pagi, kasih uang jajan, berangkat ya mak, ya sekolah yang bener tong, nggak tong nongkrong di pengkolan. Dosa itu. Wah, banyak dosa anak-anak pada orang tua. Orang tua juga sama, banyak juga dosa dan kesalahan juga kepada anak. Orang tua biasanya gengsi ya, tapi kalau mau jujur ada lah. Kadang kita kebawa emosi, ya. Nah, ini contohnya anak saya nomor 2. Dulu waktu SD dia susah belajar, maunya aktif tuh begitu tuh, lari sono lari sini begitu, sampai kelas 3 SD maunya main game begitu, cuek dah sama pelajaran.
Suatu kali dipanggil lah sama wali kelasnya, dan dia bilang, "Ibu, anak ibu nilainya sebagian besar di bawah KKM." Saya lihat, astagfirullahaladzim, itu rapotnya kebakaran ya, merah-merah begitu, nilainya jelek ya saudara ya. Saya rasanya udah kebawa emosi pada waktu itu. Jadi keluar dari kelasnya di lantai 2, saya seret nih anak, saya pukulin di depan loket pembayaran SPP. Saya bilang, kalau ampe gak naik kelas, mama gantung lu ya. Hah? Kebawa emosi, sering pukul anak gitu ya. Itu memerlukan pengampunan. Saudara, sebagai anak Tuhan Yesus, waktu awal-awal saya memutuskan untuk mengikut Kristus, satu hal yang saya gak bisa terima dalam kekristenan adalah, mengapa Tuhan Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib? Kan dia Tuhan, kan dia Allah. Mengapa harus mati di atas kayu salib? Kalau untuk mengampuni dosa, bukankah dia bisa langsung lakukan itu? Kan dia Tuhan yang penuh dengan kuasa. Saya sudah banyak baca buku teologis, sosiologis, historical. Saya mengerti yang dijelaskan. Saya mengerti yang dipaparkan. Mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib? Saya mengerti. Tapi hati kecil saya terdalam belum bisa terima. Mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib? Saya juga bertanya dengan beberapa orang. Tetap mereka bisa jawab dengan baik, dengan lengkap. Tapi tetap jawaban yang saya peroleh tetap masih menimbulkan tanda tanya di hati kecil saya. Mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib? Itu pertanyaan yang cukup lama juga saya bergumul. Akhirnya saya menemukan jawabannya. Saudara, gambar berikut. Di suatu negeri ada keluarga yang melahirkan 2 anak kembar laki-laki. Wajahnya mirip, potongan badannya mirip, senyum-senyumnya mirip. Ya, namanya juga anak kembar ya, saudara, pasti mirip. Tapi kenyataan membawa mereka ke jalan hidup yang berbeda. Anak kembar yang pertama, kita sebut saja si Koko, dari kecil rajin belajar. Dari kecil jadi anak yang berprestasi, dia pandai berorganisasi dan lain sebagainya. Singkat kata, singkat cerita, di negeri itu dia menjadi seorang hakim yang sangat dihormati dan ternama. Tapi si adik dari kecil memang nakal. Dia tidak mau sekolah, dia bergaul dengan berandalan. Akhirnya singkat kata, si adik menjadi buronan kelas 1 di negeri itu. Karena dia terlibat kejahatan yang begitu rupa. Dia membunuh, dia mencuri, dia merampok, dia memperkosa, dan macam-macam perbuatan jahat sudah begitu rupa dia lakukan. Dan seluruh warga di negeri itu tahu bahwa hukuman buat orang seperti ini adalah hukuman mati. Suatu kali adiknya tertangkap dan persidangan digelar. Rakyat di negeri itu kontroversial. Mereka bilang, kira-kira hukuman apa ya yang dijatuhkan kepada sang kakak, kepada adiknya? Ada sebagian besar rakyat yang bilang, dia kan hakim yang agung, dia kan hakim yang adil. Hukum kita berkata orang demikian harus dijatuhi hukuman mati. Tapi ada juga rakyat yang bilang, tidak bisa begitu juga. Biar bagaimanapun dia adalah saudara kembarnya, lahir bersama-sama, wajahnya mirip. Masa iya dia tega menjatuhkan hukuman mati buat saudaranya sendiri? Wah saudara, negeri itu beberapa hari menjelang persidangan akhir sangat ramai perbincangan, memprediksi kira-kira hukuman apa yang akan dijatuhkan. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Orang-orang semua kaget bahwa ternyata hakim yang agung itu menjatuhkan hukuman mati buat adik kembarnya. Saudara, waktu hukuman itu diberikan,
Rakyat berporak-poranda lagi. Mereka bilang, hakim macam apa itu? Enggak punya hati nurani, enggak punya kasih. Masa saudara kembar sendiri dijatuhin hukuman mati? Tapi ada juga yang bilang, inilah hakim yang terbaik yang dimiliki oleh negeri kita. Tidak pandang bulu, tidak pandang itu saudara kembar. Hukum adalah hukum. Kita harus junjung tinggi hakim seperti ini. Sudah adil, memang demikianlah hukum berkata, orang seperti ini harus dijatuhi hukuman mati. Saudara, hari-hari berlalu, ketika menjelang eksekusi dilaksanakan. Mungkin hari itu belum ada CCTV ya, Bapak Ibu ya. Hakim yang agung ini menyelinap ke dalam penjara bawah tanah. Dia temuin adik kembarnya. Waktu matanya berjumpa dengan mata adiknya, tek gitu ya, itu kakaknya bilang, adikku, ini detik-detik terakhir kita bertemu. Buka bajumu, pakai bajuku, cepat pergi. Dia buka bajunya, dia kasih adiknya. Adiknya kasih bajunya, dia pakai bajunya. Dan adiknya yang terpidana hukum mati itu keluar. Dan hakim agung itulah yang menjalani eksekusi hukuman mati. Jadi waktu saya mendapat ini, Roh Allah berbicara dalam hati saya, anakku, kasih adalah kasih, hukuman adalah hukuman, keadilan adalah keadilan. Aku mengasihimu, tapi hukum dan keadilan mengharuskan aku mati di atas kayu salib, supaya engkau sebagai terpidana mati karena hukum dosa, engkau diselamatkan. Sejak saya mendapatkan inspirasi seperti itu, saya tidak pernah bertanya lagi mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib. Karena saya tahu dia mati buat saya. Dia gantikan saya sebagai terpidana mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi saya, tapi dia juga harus menegakkan hukum dan keadilan. Kita adalah orang-orang yang seharusnya binasa karena hukum dosa dan hukum maut. Kita semua, firman Tuhan katakan, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya dan saudara sama statusnya, terpidana hukum mati karena dosa. Tapi terpujilah nama Tuhan, dia menggantikan kita di atas kayu salib. Forgiveness ada untuk saya dan saudara. Siang hari ini mungkin di antara kita di dalam hati ada yang menyimpan luka hati, kekecewaan, kesedihan, karena merasa ada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita ya. Mungkin ya, adalah saya udah bertahun-tahun membantu Pak Gembala pelayanan pelepasan ya, banyaklah kisah-kisah duka orang yang tersakiti, terluka, dia simpan dalam hati. Siang hari ini izinkan Tuhan berbicara. Love is forgiveness. Cinta adalah pengampunan. Berikan pengampunan. Walaupun kau berkata, gak bisa Bu Tuti, gak bisa, itu orang udah mengkhianati saya. Tuhan Yesus bilang, aku juga pernah dikhianati nah. Waktu saudara bilang gak bisa Bu, gak bisa, itu orang sudah menjelek-jelekan saya Bu Tuti, saya gak bisa ampunin orang itu. Tuhan Yesus bilang, aku juga pernah dijelek-jelekin, bahkan sama murid-muridku dan orang-orang yang menerima mujizatku. Mereka juga yang bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Waktu Pontius Pilatus bilang, Barnabas atau Yesus orang Nazaret ini, mereka lebih memilih Barnabas untuk dibebaskan. Salibkan dia, salibkan dia. Padahal itu orang-orang yang pernah menerima kasih karunia, mujizat, kebaikan, pelayanan, dan segala sesuatu yang pernah Tuhan Yesus berikan. Tapi mereka lupa. Hari ini kalau kita pandang salib Kristus tidak seberapa,
pengampunan yang harus kita beri. Legowo. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Love is forgiveness. Ampuni walaupun berat. Ampuni walaupun kau harus meneteskan air mata. Ampuni walaupun kemanusiaanmu gak rela melepaskan pengampunan. Tapi kalau engkau murid Kristus, kau harus pandang salibnya. Di atas salibnya dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, itulah kunci yang kedua yang Tuhan ajarkan buat kita dapat kasih yang sejati. Kunci ketiga, love is giving. Orang bijak berkata, you can give without loving, but you can love without giving. Kamu bisa memberi tanpa mencintai, tapi kamu tidak bisa mencintai tanpa memberi. Pemberian adalah bahasa kasih sejati. Walaupun pemberian kita dengan berbagai macam bentuk bahasa. Kemarin di Valentine Day ini sudah dibahas. Ada orang-orang yang merasa dikasihi dan dicintai waktu dia dibeli word of affirmation, kata-kata afirmasi. Kamu hebat, kamu pasti bisa. Ayo bangkit ya, ditepuk gitu ya, dikasih kata-kata afirmasi, semangat gitu ya. Dia merasa dicintai. Ada orang yang merasa dicintai ketika fisiknya disentuh, mungkin dipeluk, mungkin ditepuk punggungnya, mungkin dikasih jabat tangan gitu. Dia merasa dicintai. Ada orang-orang yang merasa dicintai ketika act of service, diberikan action, bantuan gitu ya, sesuatu yang orang bantu gitu. Apa nih, bantuin apa nih gitu ya. Dia merasa dicintai kalau ada orang-orang yang membantu dia. Ada orang yang merasa dicintai juga ketika dia mendapatkan gift ya, kado-kado kecil gitu ya, coklat gitu ya. Kemarin saya dapat banyak juga coklat. Ya itu sebuah bahasa kasih. Ada orang-orang yang merasa dicintai ketika bersama-sama dalam suatu waktu ya, quality time. Ya, bahasa-bahasa cinta ini adalah bahasa yang harus kita komunikasikan buat orang-orang terdekat kita. Bapak Ibu Saudara yang saya cintai dalam Tuhan, mungkin tidak banyak di antara kita yang berpikir begini. Saya pernah berpikir begini, Tuhan, mengapa ya waktu orang meninggal dunia, saya perhatikan dia menerima bunga banyak sekali. Padahal kalau saya mau pikir-pikir lagi, waktu dia hidup kagak ada yang ngasih bunga. Saya pernah berpikir begitu tuh saudara tuh. Kenapa ya? Sampai di rumah duka gitu, saya pikir begitu, kenapa ya? Lalu saya mendapatkan jawabannya. Tahu gak kamu? Waktu orang itu masih ada, kadang-kadang orang itu diabaikan, sehingga orang nggak memberikan ungkapan kasih gitu. Masih ada. Besok juga gue masih ketemu sama dia gitu ya. Suami, lu lagi 4L gitu ya. Itu kurang merasa gimana. Tapi waktu orang itu sudah tidak ada, barulah orang itu menyadari kalau orang itu berharga. Oh begitu, pantesan saya perhatiin kenapa orang meninggal lebih banyak dapat bunga dibandingkan waktu dia masih hidup. Nah dari situlah saya berpikir, Bapak Ibu Saudara, mumpung kita masih hidup, di sini masih hidup semua. Coba lihat kanan kiri depan belakang, masih hidup kagak? Masih hidup. Suami saya masih hidup, Bu Tuti. Istri saya masih hidup, anak saya masih hidup. Itu yang depan tetangga saya masih hidup. Mumpung masih hidup. Love is giving. Coba sekali-kali berikan sesuatu. Bukan hanya bicara soal materi ya, banyak pemberian itu banyak. Karena itulah yang bisa membuka sebuah kasih
sejati. Jadi yang pertama tadi, love is sacrifice, love is forgiveness, love is giving. Itulah 3 kunci untuk membuka kasih sejati. Amin. Biarlah 3 kunci ini kita pakai dalam kehidupan kita. Kita mau praktekkan kasih sejati dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di gereja, di tempat kerja, dimanapun kita ada. Selalu ingat 3 kunci ini, maka kita jadi orang-orang Kristen yang qualified. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari worship leader sini.